Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah. Begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya, yakni adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Ini sudah disertai 200 video pembelajaran berdasarkan riset lebih dari 10 tahun menggunakan metode kuantum cerdas. Dan banyak juga, ini tinggal 10 atau 15 buku untuk belajar listening TOEFL dari nol ini. Ini full tips, tricks, latihan, dan pembahasan soal. Ini juga dilengkapi dengan video pembelajaran. Begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah, buku-buku yang saya buat itu semuanya sudah disertai video pembelajaran. Jadi teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Yang penting ada koneksi internet, Anda bisa buka buku plus buka video pembelajarannya. Saya akan menyertai Anda dalam proses belajar, baik itu bahasa Inggris sama TOEFL ya. Dan alhamdulillah juga saya kemarin dapat banyak soal dari murid-murid saya. Dulu dikasih beberapa soal. Ini ada beberapa soal, ini ada sekitar 15 soal. 15 soal TOEFL ya, ini semuanya soal TOEFL ini. Ini 5 15 soal TOEFL ini saya pelajari dan nanti saya akan cari cara cepatnya dan saya akan ajarkan kepada teman-teman semuanya. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas. Ini satu soal yang sudah saya bahas. Ini, nah nanti saya akan ajarkan kepada teman-teman. Goal saya adalah bagaimana saya bisa membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Ini sudah saya kerjakan dan saya cari cara cepatnya. Nah, oke, ini saya share screen dulu ya teman-teman. Yang penting teman-teman semangat, Anda sediakan pulpen, Anda sediakan kertas, Anda sediakan apa? Kalau perlu atau Anda sediakan teh, camilan atau bagaimana supaya Anda semangat dalam proses belajar. Oke, ini sudah saya buka saya besarkan supaya teman-teman bisa melihat soalnya. Oke, langsung kita akan bahas. Ini soal ini sangat mudah. Gurunya nggak boleh ngomong sulit karena ketika guru ngomong sulit, muridnya jadi bingung. Tapi ketika gurunya ngomong ini sangat mudah, insya Allah teman-teman akan menjadi mudah. Nah, itu. Jadi karena murid itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya menstimulus kalimat negatif, ya jadinya negatif. Gitu. Kalau gurunya menstimulus dengan kalimat positif, ya jadinya positif. Makanya guru tidak boleh underestimate kepada muridnya. Guru harus bisa membesarkan mental muridnya supaya muridnya semakin semangat dalam proses belajar. Oke, yuk untuk menyingkat waktu langsung kita bahas soal nomor satu ya. Soal nomor satu. Although a number of voters has cast their ballots in the city election, the supervisor of election temporarily ended the election because of a malfunction in the voting mechanism. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ini soal nomor satu ini? Oke, kira-kira soal ini jawabannya apa? Anda perlu tahu yang salah dari pilihan ganda A, B, C, D ini adalah yang A. Kenapa ini salah? Di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, saya pernah membahas di situ bedanya a number of plural, ini a number of plural sama the number of plural. Nah, ini.
Kalau ini kan a number of plural sama the number of plural. Nah, jadi itu bedanya a number of plural sama the number of plural. Kalau Anda sudah memiliki bukunya, Anda bisa buka di halaman 106 di buku konsep belajar TOEFL dari nol di halaman 106. Nah, kalau the number of plural ini harus diikuti dengan singular verb. Singular verb. Tapi kalau a number of plural, ini a number of plural harus diikuti dengan apa? Plural verb. Plural verb itu seperti apa, Sir? Ya seperti have atau are, tergantung tensesnya atau were. Jadi asumsinya ini adalah they, gitu aja. Kalau the number of plural ini asumsinya bisa she, bisa he, bisa it. Kalau a number of plural asumsinya they, maka harus diikuti plural verb. Makanya yang salah adalah yang A. Harusnya enggak, harusnya apa, Sir? Harusnya di sini adalah have. Have cast their ballot. Nah, ini. Saya ulangi lagi, the number of plural harus diikuti dengan singular verb seperti is atau has atau was, ya toh. Tapi kalau a number of plural, ini a number of plural harus diikuti plural verb seperti have, are sama were. Tergantung dari tensesnya. Tensesnya apa itu? Oke. Jadi jelas ya soal nomor satu. Oke. Kemudian soal yang nomor dua. Yuk kita lanjutkan soal yang nomor dua. Ini juga sangat mudah teman-teman. Kenapa? Karena ada polanya. Neither Professor John nor any other faculty member bla 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 to apply for the dean position. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 2 ini sangat mudah. Anda harus lihat ketika ada neither nor, lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Nah, lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Karena di sini subjek yang lebih dekat dengan verb ini adalah singular, dan di sini tensesnya adalah simple present, ya toh. Maka verbnya harus dikasih s atau is. Makanya yang benar yang mana, Sir? Yang B, intent, berniat, intens. Nah, ini kata kuncinya adalah ketika neither nor, lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Nah, itu. Nah, itu babnya kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol itu babnya adalah bab tentang conjunction. Nah, bab tentang conjunction. Nah, bab tentang conjunction di situ ya. Jadi di situ conjunction ada di ada di halaman 118. Correlative conjunction both and not only but also neither nor either or. Kalau both and selalu diikuti dengan kata kerja jamak. Tapi kalau not only but also neither nor either or, neither nor ini salah satunya. Lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Karena subjek yang lebih dekat dengan verb ini yang menentukan verbnya. Karena ini adalah singular dan tensesnya adalah simple present, harus ditambahkan s atau is. Lah, yang benar adalah yang B. Yang A ini kurang S, makanya salah. Yang ini R, ini salah. Kalau ini has, intent, ini harusnya kalau intended bisa jadi benar. Tapi karena kurang ed, makanya salah. Wis. Kemudian soal nomor 3 ya. Well, this is not the most popular course offered at university, just like many other classes that have low attendance in spite of their important, at least several classes are always available. Nah, ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah adalah yang ini. Many other. Nah, Anda perlu ketahui other ini ya atau other ini dia bisa jadi pronoun, dia bisa jadi adjektif. Nah, kalau dia jadi pronoun, maka dia tidak diikuti kata benda. Tidak diikuti kata benda. Makanya other-nya langsung dikasih others. Others. Nah, ini. Tapi kalau dia jadi adjektif, yang dijamakkan adalah
kata bendanya. Nounnya di sini harus jamak. Makanya di sini sudah jamak classes. Nah, kalau dia jadi adjektif, ini kan berarti kan diikuti noun, berarti dia jadi adjektif. Maka tidak boleh dijamakkan, maka S-nya harus dihilangkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini saya bahas di halaman 138. Di halaman 138 ini di buku hijau ini, di situ ada another, other, the other, sama the others. Nah, di situ. Intinya, other itu harus diikuti dengan plural. Satu. Nah, other itu dia bisa jadi pronoun, bisa jadi adjektif. Kalau dia jadi pronoun, berarti dia berdiri sendiri langsung dikasih S, tanpa diikuti dengan noun. Tapi kalau dia adjektif, diikuti dengan kata benda, yang diikuti dengan kata benda, dan kata bendanya harus ya jamak. Wes gitu aja, supaya tidak terlalu lama ya. Kemudian, soal nomor 4 ya. E. coli has proven to be bla 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 most dangerous bacteria that can be acquired from food and water even in developed countries. Nah, di sini yang mana yang ini E. coli ini adalah subjeknya, has proven telah membuktikan, ini adalah verbnya, to be menjadi. Nah, ini adalah karena di sini ada the most dangerous, ini adalah superlatif, maka di sini harus ada the-nya. Oke, jadi jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya yang A. One of the most dangerous bacteria. Nah, kalau di sini ada one of, harus diikuti dengan plural di sini. Nah, bakteria itu plural, bakterium, bakteria. Nah, makanya itu di situ ada bakterium, bakteria. Bakterium itu tunggal, bakteria itu jamak. Nah, makanya ini karena superlatif, makanya harus dikasih itu. Salah satu dari bakteria yang paling bahaya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5. The dead tool would. Nah, ini the dead tool ini adalah subjeknya. Would ini adalah verbnya berupa modal. Nah, ini apa ini? Kalau ada probably. Nah, ketika modal harus ketemu dengan bare infinitive. Jadi modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Yang bare infinitive yang mana, Sir? Ya be ini. Jadi would be. Kalau would being ini tidak ada. Would been juga tidak ada. Kalau probably ini adalah adverb ini. Adverb itu tidak mempengaruhi verb. Yang mempengaruhi verb itu adalah subjeknya. Nah, jadi makanya meskipun ada probably di sini nggak masalah. Tapi konsepnya modal itu harus ketemu dengan bare infinitive. Oke. Kemudian soal nomor 6. For years, these variety athletes have been known throughout the country for their tremendous ability. Nah, di sini yang salah yang mana? Oke. Ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah demonstratif adjektif. Demonstratif adjektif. Apa demonstratif adjektif itu? Singkatnya adalah kata tunjuk. Ini adalah kata tunjuk ya toh. Ini adalah kata tunjuk. Nah, Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol, itu babnya adalah part of speech yang adjektif. Di mana di sini yang salah adalah yang A. Karena di sini atletes ini adalah jamak, ya toh, maka di sini nggak boleh pakai this, harusnya pakai this. Ingat, this itu ini satu, maka harus diikuti dengan singular. Tapi kalau this ini banyak, makanya di sini harus diikuti dengan apa? Plural. Oke, maka di sini yang salah adalah yang A. Oke, semoga ini mencerahkan Anda ya. Ini go to the next page. Oke, semangat ya. Saya senang sekali bisa sharing kepada Anda. Saya itu kalau nggak sharing seperti ini, apa ya, kurang semangat. Tapi kalau sharing ini langsung otak saya jadi encer.
Tapi lebih baik lagi kalau Anda sebelum mengerjakan latihan-latihan seperti ini, nonton video-video saya seperti ini, Anda harus bekali diri Anda dulu dengan semua materi yang ada dalam bahasa Inggris. Makanya Anda harus belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Buku ini saya desain khusus untuk Anda yang pengen belajar TOEFL dari nol. Jadi tidak hanya buku saja, tapi sudah disertai video pembelajaran. Kenapa? Saya tidak ingin buku saya hanya ditaruh di rak seperti di belakang saya ini. Oke, jadi buku saya kepinginnya adalah dipelajari Anda, membantu Anda untuk lolos skor TOEFL. Tidak hanya ditaruh di rak saja. Makanya di situ ada bukunya, di situ ada video pembelajarannya. Saya buat buku itu lebih dari 10 tahun dan videonya karena sudah diajarkan banyak kali, saya buat videonya itu hampir 1 tahunan itu. Ada 200 video yang akan menyertai Anda supaya Anda lolos beasiswanya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang lolos beasiswa, ada yang lolos ambil spesialis karena syaratnya adalah TOEFL. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya soal nomor 7. Ini promosi. Oke, saya promosi terus buku saya karena apa? Goal saya memang untuk membantu Anda supaya Anda bisa goal beasiswanya. Saya tidak ingin Anda beli buku yang hanya ditaruh di rak atau diwariskan kepada saya. Saya banyak warisan buku dari teman-teman. Dari murid-murid saya banyak warisan buku. Kenapa? Karena kalau dipegang saya mungkin bisa jadi karya gitu. Kalau dipegang dia karena dia bukan ahlinya, maka dia ditaruh di rak. Kalau dari saya dikaji. Oke, seperti ini. Ini buku ini aslinya pemberian dari teman dari murid saya. A fire in bla 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 building could be a problem for firefighters. Nah, ini apa ini jawabannya? Ini adalah yang benar adalah yang A. Jadi bangunan tinggi yang api di bangunan yang tinggi lantai lantai 90 lantai 90 berarti tinggi banget ya. 90 lah berarti di sini ada hyphen ini menjelaskan ini. Jadi 90 lantai ke 90 tall building. Nah, ini. Jadi ini semuanya ini jadi adjektif yang menjelaskan buildingnya, noun-nya. Nah, maka dari itu di sini diterjemahkan bagaimana di bangunan tinggi lantai lantai 90, 90 itu. Makanya di situ ini Anda harus tahu, Anda harus belajar tentang word order. Word order itu bagaimana Anda bisa menyusun menyusun kalimat. Nah, itu jawabannya yang benar adalah yang A. Kalau diterjemahkan dari belakang. Nah, ini ada hyphen itu menjelaskan mana. Di bangunan tinggi lantai 90. Could be a problem, bisa menjadi masalah untuk firefighter. Firefighters itu apa? Pemadam kebakaran. Iya, alatnya harus benar-benar tinggi, wong tingginya 90, lantai 90 kok. Iya toh, angel itu. Oke, soal nomor 8, guys. The company had been operate in a old warehouse since its inception when it built a huge, efficient and modern office building. Dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang salah yang mana? Yang salah yang jelas yang A ini. Karena kalau had been, kalau ini adalah bentuk aktif, aktif, ini aktif. Kalau ini adalah had been, kalau bentuk aktif, ini harus diikuti verb ing. Kalau pasif, pasif harus diikuti dengan verb 3. Karena di sini adalah company, the company, perusahaan itu mengoperasikan atau dioperasikan. Dioperasikan. Makanya di sini yang benar adalah harusnya verb 3. Operated in old warehouse. Ini yang salah yang A harusnya operated karena ini adalah bentuk kalimat pasif di past perfect. Past perfect. Anda harus tahu di kalimat pasif itu tidak semua tenses bisa dipasifkan. Di situ hanya 8 tenses, yakni adalah simple present, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, simple future, future perfect. Itu semua lengkap saya bahas di
di buku hijau itu. Oke, promosi terus. Iya, saya promosi terus. Biar wis gak ngurus wis. Yang penting Anda bisa lolos TOEFL. Oke, lanjut ya soal nomor 9. Their office consisted of 3 rooms. Jadi office mereka, kantor mereka itu terdiri dari 3 ruangan. Perhatikan. Nah, di sini ada kata larger, largest, largest, largest. Nah, Anda harus tahu, kalau 3 ini berarti tidak mungkin positive degree, tidak mungkin ini adalah comparative degree. Mesti adalah superlative degree. Nah, ini babnya apa, Sir? Ini adalah babnya the comparison of adjective, tingkat perbandingan kata sifat. Nah, ini. Nah, kemudian kalau ini adalah superlatif, berarti di sini harus pakainya kalau superlatif berarti yang A jelas salah. Oke, superlatif ini antara the largest, largest ini. Ini tanpa the ini juga salah. Jadi pilihannya antara B sama C. Nah, yang harus kamu lihat di sini ada verb lagi, was used. Kalau di sini ada verb lagi, berarti butuh konektor plus subject. Nah, oke, the largest ini sudah the largest of. Nah, di sini butuh konektor plus subject. Nah, which ini adalah konektor, dia juga plus subject. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian soal nomor 10. Before administering the exam, the proctor required that the student take their seat and removing all items from their workplace. Nah, ini apa ini? Before administering the exam, the proctor required that, di sini ada that di sini, the student adalah subject, the students ini adalah verbnya, their seat ada kata and di sini. Karena di sini verbnya adalah verb one, take, maka di sini yang salah yang C, harusnya remove. Kenapa? Karena ada N, harus paralel. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor 11. In the past 6 months, the company has already received twice bla 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 in gross revenue. Nah, di sini ada kata us. Kalau us di sini, ini berarti ini adalah positif degree. Kalau positif degree di situ biasanya rumusnya adalah as adjektif as. Nah, di sini sudah ada as, tapi ini dipisah dengan in. In ini preposition yang diikuti dengan noun jadinya adverb kan, nggak masalah. Ini nggak masalah. Berarti di sini butuh as plus adjektif. Yang as adjektif yang mana? Nah, ini 1, 2, 3. Karena di sini adalah revenue, ini berkaitan dengan uang, makanya ini uncountable, tidak bisa dihitung. Makanya di sini jawabannya yang much. Nggak boleh many. Kalau more ini adalah komparatif ini. Oke, many, more, most. Nah, ini makanya salah. Ini yang benar adalah yang A, karena ini revenue kaitannya dengan uang, uncountable, maka di sini harus pakai emas, nggak boleh pakai many. Oke, semoga bisa mencerahkan Anda. Yuk lanjut. Ke atas lagi ya. Oke, some people enjoy preparing their own meals with another would rather eat out regularly. Nah, ini jawabannya yang salah yang mana? Oke, ini yang salah yang D. Kenapa yang D yang salah? Another ini harus diikuti dengan noun. Dia tidak bisa jadi pronoun. Ini tidak bisa jadi pronoun, maka harus diikuti dengan noun. Kalau nggak diikuti dengan noun, berarti di sini bisa jadi adalah others. Oh gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, mudah. Kemudian soal nomor 13. Bla 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 better. The team would have been able to defeat the opponent. Ini apa ini soalnya? Nah, di sini ada if ini berarti babnya conditional sentence. Ini conditional sentence. Kalau ada ini tahu ini conditional sentence, Anda harus tahu ini tipe berapa.
Karena di sini ada would have been, ini adalah past future perfect, berarti ini adalah type 3. Nah, di depan harus past perfect ini. Ini pasangannya. Jadi past perfect ketemu dengan past future perfect. Ini adalah conditional sentence tipe ketiga. Yang pertama simple present ketemu simple future. Yang kedua simple past ketemu simple past future. Yang ketiga past perfect ketemu past future perfect. Nah, yang past perfect yang mana? Yang past perfect itu adalah yang D. Nah, di sini kalau Anda tahu bahwasanya di sini if-nya itu dibuang. Nah, kompensasi if-nya dibuang, maka head-nya dipindah ke depan. Nah, ini babnya apa? Di samping ini bab conditional sentence, ini juga bab tentang inversi. Nah, jadi if-nya dibuang, head-nya dipindah ke depan. Kalau seandainya ditulis lengkap, ya berarti if it had prepared. Prepared. Nah, ini kalau ditulis lengkap itu. Kalau diinversi, if-nya dibuang, head-nya dipindah ke depan. Gitu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 14. The news of the decision to invade the armed force were not well received by the citizen. Oke, di sini subjeknya panjang ya. Subjeknya panjang yang ditekankan sebelum preposition of adalah the news. The news ini adalah uncountable. Anda catat the news ini uncountable, kata gantinya adalah it. Kalau karena ini uncountable kata gantinya it, maka yang salah yang C, harusnya was not well. Oke. Kemudian soal nomor 15. Nobody knows ini adalah subjek, knows-nya adalah verb, ini berarti soalnya non clause. Ada why, ini adalah konektor, cari yang subjek plus verb. Nah, subjek dan verb. Nah, di sini subjeknya yang mana? The meeting, ini subjek. Was postponed, ini adalah be plus verb 3. Ini berarti, ini verbnya kan? Verbnya berarti be plus verb 3. Berarti di sini apa? Ini adalah bentuk kalimat pasif. Ini non-clause yang berupa apa? Pasif. Artinya apa? Dalam satu materi, dalam satu soal itu bisa jadi terdapat paduan dari beberapa ilmu. Makanya Anda harus benar-benar menguasai. Berarti jawabannya yang benar yang D. The meeting was postponed until next week. Jadi kenapa pertemuannya itu ditunda sampai minggu depan? Nobody knows. Tak seorang pun tahu kenapa pertemuannya ditunda sampai minggu depan. Seperti itu. Itu babnya non-clause plus kalimatnya bentuknya kalimat pasif. Oke, kemudian soal nomor 16. Air traffic controllers must use a form of communication that is universal understood because a plot understanding of instructions is critical. Nah, di sini ini yang salah yang mana? Kalau air traffic controllers ini adalah subjeknya, must use ini adalah modal, ini verbnya, must use ini modal ketemu dengan bare infinitive, ini boleh, a form of communication that universal understand. Nah, di sini universal ini adjektif. Nah, sedangkan ini is, ini be, understood ini adalah verb 3. Umumnya bisa dipahami ya itu. Ini umumnya bisa dipahami. Nah, di sini karena adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Nah, di sini karena ini menjelaskan verb, maka ini harus berubah menjadi adverb. Cara merubah menjadi adverb dari adjektif itu adalah ditambahkan li. Makanya jadi adverb of manner. Makanya di sini yang salah yang C. Harusnya universally. Universally understood karena itu harus menjadi adverb. Adverbnya apa? Adverb of manner. Adverb of manner itu cara membentuknya adalah adjektif plus li. Makanya ada easily, calmly, beautifully, easily lah itu. Universally lah itu.
Gitu ya. Yuk, agak cepat sedikit. The curriculum at the public school is a good, is us. Nah, ini is us ini. Kalau ada us, adjektif tadi apa? Harusnya ada us juga di sini. Oke, berarti ada us. Berarti yang A salah. Ada or. Lah, or sebagus atau lebih bagus maksudnya. Ini berarti ada better. Kalau better itu harus diikuti dengan then. Berarti yang B tumbang. Nah, ini tergantung ini. Ini antara that atau those. Anda harus kembali, ini kembalinya kemana? Kembalinya ke kurikulum, kembalinya that-nya kepada siapa? Ke kurikulum. Anda harus tahu, sebentar, saya harus ngerpek. Kurikulum itu adalah singular. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu singular. Nah, ini. Kurikulum jamaknya adalah kurikula. Kurikulum itu adalah singular. Jamaknya apa? Jamaknya adalah kurikula. Nah, kurikula ini adalah jamak. Karena ini adalah singular, yaitu maka kata gantinya adalah that, gak boleh those. Ini salah. Makanya jawabannya yang benar adalah yang C. Saya perlu ngepek sedikit ini halaman 99. Ini karena masuk irregular noun. Oke. Kemudian soal nomor 18. Hurricanes hardly never reach the east coast of Florida, but some that have were extremely hazardous. Ini yang mana ini? Oke, ini hardly ini yang salah yang A ini. Kenapa hardly itu pasangannya bukan never tapi hardly ever. Hampir tidak. Ini adalah bentuk apa? Semi negatif. Semi negatif atau depresiatif. Nah, ini. Oke, yes. Kemudian soal nomor 19. Children raised in foster homes requirement special attention to overcome the feelings of abandonment and isolation. Nah, ini apa ini? Jadi apa? Anak-anak itu dibesarkan. Raise itu artinya dibesarkan. Nah, kalau ini dibesarkan ini berarti ada kata yang dibuang ini. Ini langsung kalau dibesarkan ini kan langsung verb 3 toh. Berarti ada yang dibuang. Anak-anak yang dibesarkan. Nah, itu harus berarti ini who are raised in the foster homes. Foster home ini adalah panti asuhan. Panti asuhan itu nah ini yang salah yang B ini. Kenapa? Ini bukan noun, harusnya ini adalah verb. Membutuhkan. Nah, ini kalau membutuhkan ini berarti verbnya adalah require ini. Makanya ini benarnya require, membutuhkan perhatian khusus untuk mengatasi perasaan bla 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 wis. Terakhir wis nggak perlu karena jawabannya ini butuhnya adalah verb. Ini butuhnya verb di sini bukan noun. Maka yang salah yang B. Jadi anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan membutuhkan perhatian khusus untuk mengatasi perasaannya bla 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 wis. Jadi di sini butuhnya verb require. Oke. Wis. Kemudian soal nomor 20 ya. Being a private university, koma. Lah, kalau sudah koma di sini, berarti ini kan induk kalimat ini. Induk kalimat berarti butuh subjek, butuh verb. Nah, di sini sudah ada verbnya belum? Well organized charitable giving program. Ini adalah noun, ini semuanya adalah noun yang berupa frase, berarti noun phrase. In order to offer ini bukan verb, belum ada verbnya, berarti butuh subjek sama verb. Yang subjek sama verb yang mana? Jawabannya yang B. Wes gitu aja. Cepat ya. Kemudian soal nomor 21. With so many choices, dengan
banyak pilihan. The wireless technology available, it is often difficulty to determine which over bla bla bla. Gak ada pilihan gandanya, nggak usah difokuskan. Nah, di sini yang salah yang mana? Ini yang salah yang C. It is often. Ini nggak boleh noun. Ini harusnya adjektif. Biasanya adjektif itu easy to determine. Nah, ini adjektif diikut itu. Makanya di sini bukan difficulty, tapi difficult. Nah, ini harusnya adjektif. Kemudian soal nomor 22. Entering the country in car may cause different treatment by custom officials bla bla bla. Nggak ada pilihan gandanya, nggak usah difokuskan. Entering ini gerund, the country in. Nah, ini kalau sudah ada in di sini, ini butuh artikel. Di sini butuh artikel, entah itu atau the. Nah, ini bisa in the car. In the car may cause. Nah, ini modal ketemu dengan bare infinitive ini sudah boleh. Makanya yang salah yang B ini harusnya dikasih atau the untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya spesifik. Oke, yang terakhir soal nomor 23, the greater the number of bacteria attacking the system, ini polanya adalah double komparatif. Nah, double komparatif itu the komparatif bla 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 the komparatif. Nah, ini Anda bisa buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol bab the comparison of adjective double komparatif. Ini artinya apa? Semakin semakin. Oke, ini semakin semakin. Karena di sini the greater cari yang the komparatif. Yang the komparatif yang mana? Jelas jawabannya yang the sooner. Oke, seperti itu ya. Ini soalnya hanya 23 teman-teman. Ayo oke. Karena ini bukan saya yang buat, saya hanya membahas dari soal yang diberi sama murid saya, bukunya dikasih, tapi dalam bentuk PDF ya. Terus saya bahas. Oke, sekian. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya senang sekali bisa sharing, bisa berbagi ilmu kepada Anda. Doa saya Anda semakin sukses di studi maupun di karir, Anda bisa lolos beasiswanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the following video.